Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rizky. Di sini saya dengan Muhammad Iqbal EJP ya. Nah, dia sini sebagai atlet basket. Nah, saya ini di sini akan mewawancarai. Ya, di sini saya mewawancarai ini ada tugas mata kuliah jurnalistik. Nah, mungkin sebelum itu boleh perkenalan dulu lagi gitu ke penonton. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal EJP dari Prodi Ilmu Keolahragaan Untirta. Nah, oke. Kita mulai aja kali ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih, saya bertanya satu lintas gitu lah dengan cabur lu gitu. Nah, gimana sih waktu lu gitu? Bisa ceritain nggak waktu lu masuk ke cabur basket ini gitu? Nah, emang dari kecil atau pengen banget gitu? Atau emang dari dulu ada yang ngajak gitu teman? Atau gimana? Pada dasarnya sih gue tuh suka olahraga ya, Iya. termasuk nih basket gitu ya. Hmm. Awal mula gue ikut basket di ekstrakurikuler gitu ya di SMP gitu. SMP. Nah, ikut ternyata wah seru nih gitu. Nah, di situ gue mulai suka nih sama olahraga yang gitu. Nah, setelah itu di masa SMK, nah di situ gue mulai ngembangin sih, nambah relasi, mulai sparring lah gitu, Ya. sama sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, kan lu mulai basket ini dari SMP ya? Ya, SMP. Nah, SMP itu dari siapa gitu? Lu dikenalin basket ini dari siapa? Kalau SMP gue dikenalin sama kakak gue. Oh, kakak lu. Iya, kakak gue juga sebetulnya dia jago kalau soal basket. Jago ya? Jago. Oh. Makanya gue juga diajakin kayak gitu ya. Diajakin. Berarti emang ada teman partner gitu atau kakak lu ini ya sebagai kayak pencontoh gitu buat lu sendiri gitu. Oke. Nah, sini pertanyaan kedua ya. Nah, pas awal-awal hobinya basket gitu ya kan. Nah, ada dong masa-masanya gabut atau pengen nyerah. Nah, itu momen paling ngeselin atau paling berat yang pernah lo alamin itu gimana? Coba bisa diceritain gitu? Momen yang paling berat sih ketika gue latihan namun gak sesuai apa yang gue harapin gitu. Apa itu? Contohnya gue latihan nih untuk menang gitu kan. Ya, betul. Gitu. Tapi ternyata gue masih kalah gitu. Oh. Tim gue, sekolah gue lawan sekolah yang lain gitu masih kalah gitu. Betul. Berarti ya semua orang pasti nggak mau lah hasil latihannya kalah gitu kan? Iya, percuma gitu maksudnya. Ya. Gue ngerasa gue latihan capek-capek gitu, tapi gue masih kalah gitu. Nah, pas lu ada di posisi kalah gitu ya, kira-kira buat titik balik gitu, misal lu nih kayak giat lagi olahraga atau bukan olahraga, untuk latihan lagi gitu, ada nggak di waktu titik balik, gue mau latihan lagi nih biar gini begini gitu, biar juara gitu, apa ada nggak, pas kapan gitu? Ada. Coba misalnya. Pada saat ketika ya kekalahan itu memang bukan segalanya. Nah, di situ gue mulai bangkit, ngerasa kalau ya sebetulnya ini faktor latihan gue, kedisiplinan gue juga. Nah, di situ yang harus gue tingkatin di situ lah. Kayak gitu. Berarti pas ada nggak sih masa-masa lu kayak percaya diri gitu, gue nih jago nih pas di mana gitu, ada nggak ngerasa, wih kok gue jago banget ya gitu? Ada. Ketika sparring, nah itu antar kelas dulu deh ya, antar kelas. Nah, di situ gue ngerasa udah jago banget karena bisa ngelewatin 5 pemain gitu sekaligus gitu. Karena ya gue bisa dribble gitu ya, gue masukin 3 point juga kayak gitu. Berarti emang lawan lu ini emang yang cupu atau lu yang jago gitu? Kalau kata gue ya jago, dua-duanya juga sih. Oke. Berarti titik baliknya itu mungkin dari situ juga ada ya? Ada. Gue ngerasa ternyata gue
maksudnya gue lebih paham, gue lebih skill gue lebih di atas mereka kayak gitu. Gitu. Iya. Gitu. Pasti itu bisa buat percaya diri kita naik juga kan. Betul. Nah, nih ekspektasi orang itu kan kayak lu sendiri deh gitu, ngebayangin nggak kalau jadi atlet basket itu bakalan kayak gimana gitu? Pernah nggak ngebayangin, oh gua nih pengen jadi atlet basket gara-gara Denny Sumargo, terus lu pengen jadi apa gitu? Pernah nggak lu bayangin gitu? Kayaknya kalau soal itu ada sih. Kayak gimana tuh? Dennis Marco kan jago gitu ya. Iya. Dia tuh. Gua latihan, namun di sisi latihan itu ternyata gue belum bisa mencapainya kayak gitu. Jadi misalkan Dennis Marco kan jago tuh ya. Betul. Dia tuh masukkan 3 point bisa lewat belakang gitu kayak gitu. Iya. Gue latihan berapa kali tapi belum bisa. Iya. Gitu. Namanya juga atlet sombong ya. Iya, pebasket sombong nih, pebasket sombong dia tuh. Iya, emang udah jago banget gitu. Iya, udah jago banget. Ya. Gue nyoba latihan kayak dia tuh susah ya. Susah banget. Tapi dia juga mantan atlet kan ya. Mantan atlet, dia juara IBL itu banyak tuh. Nah, sekarang ini sekarang gue mau nanya kan mulai dari awal nih sampai sekarang. Nah, artis sukses versi lu itu gimana gitu? Apakah prestasi atau ya banyaknya medali atau kayak gimana? Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Iya. Kalau menurut gue pribadi sih sebetulnya bukan soal prestasi hanya medali. Iya. Tetapi juga relasi dan mau berkembang gitu. Tuh. Soal basket ini. Tuh. Jadi selama di basket ini berarti lu punya banyak teman berarti ya? Betul. Nah di situ memang selain relasi di sekolah, nah kan ini ada sparring gitu ya. Betul. Nah kita bisa berjumpa dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi iya. menambah relasi di situ. Nah, berarti lu pernah ngalamin gak nih punya teman tapi temennya aneh gitu saat bermain basket gitu? Ada nggak pernah ngalamin kayak gitu nggak tuh? Mungkin anehnya tingkahnya lucu atau saat bermain kayak gimana gitu, ada nggak? Ada. Dia tuh kalau main apa sih selalu ditendang, kena tendang gitu. Maksudnya dribble gitu, gasanya ketendang gitu. Ditendang. Ya padahal kan itu dalam aturan basket gak boleh kan? Oh nggak boleh? Gak boleh. Ya karena kan saya nggak tahu nih aturan basket gitu kan. Emang nggak boleh ya? Gak boleh. Oh nggak boleh. Nah berarti ada momen yang lucu lagi nggak sih selain itu ditendang gitu? Atau temen lu kena pukul bola? Nah, ya sih kalau emang basket namanya basket dia suka dongrong gitu kan. Ya kena. Saya sendiri ngalamin sih. Oh, kenapa tuh? Kepukul. Nggak kepukul? Iya. Gimana tuh kepukulnya? Apa sih? Gini, dia kan mau ngambil bola. Saya gini mau masukin. Betul. Nah, si musuh ini mau nepak gitu, tok gitu. Jadi kena saya. Tapi nah itu enggak? Pol itu maksudnya. Oke, mungkin sejauh ini ya dari pertanyaan dari atas itu dari tadi yang dari awal itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Oke. Buat teman-teman yang sekarang lagi ngeritis atau yang merasa nge-stuck gitu kan. Nah, pesan lo biar mereka tetap tahan banting atau biar lanjut gaspol gitu gimana tuh? Kalau gue pribadi, ya intinya teman-teman jangan terlalu fokus pada hasilnya. Betul. Tapi juga nikmati prosesnya gitu. Tetap disiplin dan percaya diri gitu. Intinya kayak gitu. Oke. Jadi intinya bahwa setiap usaha yang konsisten pasti akan membawakan kemajuan di kemudian hari. Anjay. Gitu. Ya, terima kasih dulu. Ya. Oke, mungkin wawancara kita atau podcast kita di hari ini mungkin cukup segitu aja ya teman-teman. Di sini saya Muhammad Rizky dan saya Muhammad Iqbal EJP. Oke, kita pamit ya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.